Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda cantik, sehat dan bahagia selalu. Sebelumnya mari kita berselawat dan berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Yuk, mari kita mulai petualangan kita hari ini. Selamat mendengarkan. Pulang dengan tubuh lemas sambil membawa donat yang masih penuh di keranjang plastik. Sebelah tanganku menggandeng Ayun yang juga merasa lelah setelah ku ajak jalan kaki mencari wanita bernama Laras. Beberapa biji donat dibeli oleh Bu Eva, sehingga aku tidak pulang dengan tangan kosong. Masih membawa uang walaupun tak seberapa. Mungkin hanya akan cukup untuk modal esok hari saja. Entah mau diapakan donat sisanya. Sebagian aku bagikan di jalanan pada tukang ojek, becak, juga musafir yang tak sengaja bertemu di jalan. Tapi tentunya masih banyak sisa donat di dalam keranjangku. Langkah ini terhenti saat melihat ada seorang pria berjas hitam berdiri di depan rumah. "Pak Brata?" Pria itu menoleh melempar senyum. Alhamdulillah, akhirnya Bu Lasmi datang juga. Aku mengangguk gugup, melangkah mendekati pria yang berdiri di teras rumah. "Pak Brata, uang yang saya kembalikan udah diterima kan?" Pikiranku mulai bercabang kemana-mana. Takut uang 10 juta yang aku titipkan pada putranya belum sampai ke tangan Pak Brata. Makanya pria itu datang kemari. "Oh iya sudah, tapi kenapa Bu Lasmi malah memberikan uang itu kembali pada saya? Padahal saya ikhlas loh memberikan uang itu untuk ibu dan putra-putri ibu." "Maaf Pak, saya tidak bisa menerima uang secara cuma-cuma. Rasanya tidak enak hati saya Pak." "Loh, Bu Lasmi gak perlu sungkan. Saya kan sudah bilang kalau saya akan membantu ibu. Sebelumnya terima kasih, tapi maaf, saya merasa tidak bisa menerimanya Pak. Bapak sudah cukup baik terhadap saya dan anak-anak. Saya tidak mau terus merepotkan. Apalagi uang yang Bapak beri itu terlalu banyak buat saya. Karena itu saya kembalikan lagi kepada Bapak. Saya tidak merasa direpotkan. Justru saya sangat senang bisa membantu Bu Lasmi, tapi baiklah kalau ibu tidak mau menerima uang itu. Saya datang ke sini ingin mengundang ibu dan anak-anak untuk datang ke rumah saya. Saya ingin menjamu kalian. Saya harap kali ini ibu tidak menolak." Lagi-lagi permintaan pria itu membuatku merasa sungkan. Aku tahu Pak Brata terlihat sangat tulus, tapi aku tidak mau dianggap memanfaatkan kebaikannya itu. Rasanya malu jika harus terus dibantu berulang kali, walaupun ia selalu berkata jika ia membantu sebagai bentuk permintaan maafnya. Berulang kali juga aku bilang kepada beliau jika aku tidak pernah menyalahkan siapapun atas kecelakaan itu. "Bagaimana Bu Lasmi? Anda dan anak-anak bisa datang kan ke rumah saya? Alamatnya sudah pernah saya kasih pada ibu bukan?" "Maaf Pak, kartu nama Bapak hilang. Waktu itu dompet saya sempat diambil sama copet." "Oh ya, astagfirullah. Kasihan sekali Bu Lasmi ini. Kalau begitu biar nanti sopir saya yang menjemput ibu dan anak-anak ke sini. Besok jam 7 malam bagaimana?" Aku terdiam, masih ragu menerima tawaran, tapi menolak pun rasanya tidak enak. "Hanya makan malam saja bukan?" "Ya sudah, kalau begitu aku terima tawarannya." Hitung-hitung mengajak anak-anak jalan-jalan. Kasihan Pasha dan Ayun, sudah lama tidak pernah jalan-jalan keluar. Pak Brata sangat senang sekali setelah mendapat persetujuan dariku. Pria itu kemudian melirik ke arah keranjang yang dari tadi aku pegang. Awalnya ia hanya fokus pada rencana makan malam. Mungkin dia baru menyadari jika dari tadi aku membawa banyak donat bakulanku. "Bu Lasmi, habis dari mana? Jualan?" Tadinya aku mau ngantar donat ini ke orang yang sudah pesan sebelumnya, tapi ternyata aku kena tipu Pak. "Kena tipu?" Pak Brata membeo. "Iya Pak, jadi kemarin itu ada wanita bernama Laras datang ke sini dan memesan donat sebanyak 300 biji. Saya sempat meminta uang muka darinya, tapi dia bilang uangnya akan dibayar saat saya mengantarkan pesanannya. Barusan saya sama Ayun mencari alamat wanita itu, ternyata saya kena tipu. Saya datang ke alamatnya, tak ada yang bernama Laras." "Ya ampun, ada-ada saja. Kalau begitu saya beli semua donat itu. Gimana?" "Beneran Pak?" Aku terkejut sekaligus senang mendengarnya. Jika seseorang membeli barang jualanku, tentunya aku akan dengan senang hati menerimanya. Beda lagi jika ia memberikan uang secara cuma-cuma. Aku tidak akan mau menerimanya. Kalau seperti ini kan enak. Aku menjual makanan dan Pak Brata membayarnya, jadi aku tidak menerima uang tanpa memberikan jasa atau barang apapun.
Pak Brata segera pamit setelah membeli semua donatku. Alhamdulillah aku bersyukur sekali karena akhirnya 300 donat yang kubuat habis tak bersisa. Sebagian dibeli Bu Eva, sebagian lagi aku berikan pada orang-orang yang ada di jalanan, dan sisanya dibeli oleh Pak Brata. Pak Brata bilang beliau akan memberikan donat-donat itu pada karyawannya. Aku, Ayun, dan Pasha sudah bersiap-siap pergi ke rumah Pak Brata. Mungkin sebentar lagi sopir akan menjemput kami ke rumah. Suara ketukan pintu mengalihkan perhatianku yang sedang merapikan hijab berwarna coksu yang kukenakan, menempelkan bros bunga pemberian Mas Aris saat aku ulang tahun. Gamis berwarna broken white yang kukenakan saat ini pun pemberian Mas Aris semasa hidup sebagai kado ulang tahun pernikahan kami. Almarhum suamiku itu memang selalu memberikan hadiah di hari-hari spesial. Dia tak pernah lupa setiap tanggalnya. Hal itu yang membuatku selalu mengingatnya. Momen-momen indah kami tak pernah sedikit pun kulupakan, akan tersimpan di benak ini sampai kapanpun. Melangkah menuju pintu di mana seseorang mengetuk pintu itu dari luar. Membukanya dalam satu tarikan, seorang pria berpakaian serba hitam melempar senyum kepadaku. Bu Lasmi? Iya Pak. Sudah siap Bu, kita berangkat sekarang. Pak Brata dan keluarga sudah menunggu di rumah. Sudah Pak, mari. Ayun dan Pasha keluar dari rumah. Aku mengunci pintu lalu mengikuti langkah pria yang kutebak adalah sopir pribadi Pak Brata. Sebuah mobil Matic Silver keluaran anyar terparkir di depan gang. Kami bertiga naik ke dalam. Setelah sopir tadi membukakan pintu, mobil yang kami tumpangi pun melaju membelah jalanan raya yang dihiasi lampu-lampu jalan terang benderang. Kulihat Pasha dan Ayun terlihat sangat gembira karena mungkin sudah lama mereka tidak pernah kuajak jalan-jalan. Meski saat ini kami hanya naik mobil dari rumah menuju ke kediaman Pak Brata. Tapi aku merasa senang melihat wajah-wajah ceria mereka. Sudah lama sekali aku tak melihat binar mata mereka. 5 bulan sudah Mas Aris pergi, tak terasa waktu berjalan begitu cepat. Rasanya baru kemarin dia pergi meninggalkan aku dan anak-anak. Mungkin saat ini Pasha dan Ayun sedang mengingat momen saat kami sekeluarga pergi bersama jalan-jalan. Bapak pernah ajak kita ke sana, Bang Pasha ingat? Tunjuk Ayun pada sebuah pusat perbelanjaan yang kami lewati saat ini. Iya, Bapak sering ajak kita jalan-jalan. Kapan kita ke sana lagi ya? Kita main sama-sama, rasanya seru sekali. Aku rindu Bapak, ujar Pasha dengan mata berkaca-kaca. Kapan-kapan kita main ke sana, meski tanpa Bapak. Aku mengelus bahu putraku. Sopir yang duduk di depan pun sesekali ikut angkat bicara, memberitahu area bermain yang baru launching di sekitar tempat ini. Tampaknya pria itu sangat ramah dan mudah akrab dengan anak-anakku. Mobil yang kami tumpangi memasuki sebuah kawasan elit di kota ini. Sebuah pintu gerbang dibuka oleh seseorang, dan mobil pun masuk ke dalam halaman yang luas dengan taman bunga, serta air mancur berada di tengah-tengah, dihiasi lampu kelap-kelip. Sebuah rumah mewah berdiri kokoh di depan sana. Pasha dan Ayun terlihat menatap takjub lewat jendela mobil yang kini mulai berhenti, tepat di depan rumah tersebut. Terima kasih Pak, seorang pelayan menyambut kedatangan kami. Bu Lasmi kan? Aku mengangguk. Mari silahkan masuk, Bapak dan Ibu sudah menunggu Anda di ruang makan. Tak hanya Ayun dan Pasha yang takjub melihat dekorasi elegan, serta barang-barang mahal yang menghiasi rumah itu, tapi aku juga ikut berdecak kagum saat memasuki rumah mewah kediaman Pak Brata. Tak heran rumahnya semewah ini mengingat Pak Brata merupakan salah satu pemilik perusahaan besar di kota ini. Cabangnya saja tersebar ke seluruh kota besar lainnya. Tiba di sebuah ruang makan, kulihat pertama kali adalah Pak Brata yang langsung berdiri dari duduknya, menyambut kami bertiga yang baru saja muncul. Selamat datang di rumah kami, Bu Lasmi. Mari silahkan duduk. Seorang wanita duduk di samping Pak Brata. Kutebak dia adalah istrinya, dan satu pria lainnya yang tak asing dalam ingatan. Dia putra Pak Brata yang waktu itu sempat bertemu denganku di depan gerbang kantor. Saya sangat senang Bu Lasmi mau menerima undangan jamuan makan malam di rumahku ini. Kalian makan yang banyak ya, sepuasnya, lanjut pria itu, membuat kedua anakku tersenyum kepadanya. Oh iya, sebelum makan aku akan memperkenalkan terlebih dahulu istri dan putraku. Ini istriku Winda, dan itu putraku Bramantia Sanjaya. Pasti kamu masih ingat kan?
Aku mengangguk. Oh iya, Bram punya anak juga seumuran Pasha, tapi saat ini dia tidak bisa ikut karena sedang sakit. Kapan kita makan? Kalau bapak ngobrol terus, tiba-tiba Bu Winda bercelutuk. Sudah kita nunggu lama tadi, sekarang bapak malah ngomong melulu. Pakai acara perkenalan segala kayak sama tamu kehormatan saja. Cuma janda anak dua doang, ribet amat, lanjut wanita itu ketus. Perkataannya mampu menghujam jantung ini. Kurasa Bu Winda kurang suka dengan kehadiranku malam ini ke rumahnya. Begitu juga Bram. Dia terlihat begitu dingin, sama sekali tak ada senyuman di wajah pria itu. Om, ini yang waktu itu hampir nabrak Ayun kan? Celutuk putriku, menunjuk ke arah Bram. Aku segera menepuk pelan tangannya dan memberi kode lewat kedipan mata. Bram hampir menabrak Ayun? Pak Brata terlihat sangat terkejut. Tidak apa-apa pak, gak sengaja juga. Aku segera angkat suara sebelum terjadi kesalahpahaman. Dia saja yang gak becus jagain putrinya, malah sibuk ngobrol sama satpam. Aku mana tahu kalau anaknya itu tiba-tiba lari ngejar kucing liar. Untung aku segera injak rem. Kalau enggak, bisa tertabrak dia. Aku lagi yang disalahkan. Ketus Bram. Kali ini dia berbicara setelah cukup lama terdiam. Kamu kalau bawa mobil hati-hati. Jelas kamu salah. Gak pernah fokus kalau nyetir. Sampai kejadian nabrak orang dan menghilangkan nyawanya. Sudah pak, ayo kita makan. Bu Winda segera menyela. Aku dan kedua anakku hanya menyaksikan perdebatan mereka dengan perasaan tak enak hati. Kami pun makan malam bersama tanpa ada sepatah kata yang keluar dari mulut masing-masing. Sesekali hanya suara Pak Brata yang terdengar menawari putra-putriku lauk yang enak-enak. Usai makan malam, kami diajak ke ruang keluarga. Kami duduk di sofa empuk yang mewah. Kedua anakku diajak bermain oleh salah satu pelayan di depan televisi berukuran besar yang terpajang di sana. Bu Lasmi, maaf, boleh kan aku panggil nama saja? Mengingat kamu seumuran dengan Bram, bahkan mungkin jauh lebih muda darinya. Iya pak, tidak masalah. Aku langsung ke intinya saja ya. Kenapa aku mengundang Lasmi ke rumahku ini? Selain dari ingin mengajak silaturahmi sekalian mengajak Pasha dan Ayun main di sini, ada satu hal yang ingin aku sampaikan sama Nak Lasmi. Pak Brata menggantungkan sejenak kalimatnya. Raut wajah pria itu terlihat sangat serius. Jadi begini Nak Lasmi, aku sebagai orang tua dari Bram ingin melamar Nak Lasmi untuk menjadi istri dari Bram. Ucapnya tanpa basi-basi. Perkataannya tentu saja membuatku terkejut. Bahkan tak hanya aku tapi juga Bramantia. Apa-apaan ayah ini? Sudah aku bilang kalau aku tidak mau menikah dengan janda ini, ayah gak bisa memaksaku seperti ini, teriak Bram, seraya bangkit dari duduknya. Bram hendak pergi dari hadapan kami dengan wajah marah, tetapi tiba-tiba Pak Brata mencegahnya. Mau kemana kamu Bram? Aku mau pulang, aku tidak ingin ayah jodohkan dengan wanita itu. Kamu tidak boleh pergi, kita belum selesai bicara. Tidak ada yang perlu aku bicarakan lagi, aku tetap pada keputusanku. Sampai kapanpun aku tidak akan pernah menuruti keinginanmu ayah, tidak akan. Pak, Bu Winda terlihat kaget saat Pak Brata memegangi dadanya. Mina, tolong bantu bapak ke kamar, perintahnya pada pelayan yang saat ini sedang mengajak kedua anakku bermain. Pasha dan Ayun terlihat takut setelah sempat mendengar perselisihan antara Pak Brata dengan Bram. Pak Brata, Anda baik-baik saja? Aku cukup prihatin melihatnya yang seperti sesak napas. Pak Brata hanya mengangkat satu tangan sebagai jawaban, bahkan untuk bersuara saja sepertinya dia tidak sanggup. Mari Pak, kini hanya ada aku, Bu Winda dan kedua anakku di ruang keluarga. Puas kamu melihat bapak dan anak bertengkar seperti tadi? Maksud ibu apa? Aku menggelengkan kepala dengan heran. Kamu kan yang menuntut pada suamiku supaya Bram bertanggung jawab atas kematian suamimu. Kamu minta dinikahi oleh Bram. Maksudnya apa? Kamu mau kaya raya? Iya. Tidak bu, Anda salah paham. Alah, sudah sana pergi. Aku tidak ingin melihat wajahmu lagi. Awas saja kalau sampai suamiku kenapa-napa. Cepat pulang sana, usir wanita itu. Aku segera mengajak kedua anakku meninggalkan rumah ini dengan perasaan campur aduk. Sedih, sakit hati juga merasa khawatir pada keadaan Pak Brata. Mari Bu Lasmi, saya antar kalian pulang. Tidak usah Pak, biar kami pulang naik angkutan umum saja. Saya tidak mau merepotkan. Tapi Bu, Pak Brata bisa marah jika saya tidak mengantarkan ibu kembali ke rumah. Bisa-bisa saya dipecat.
lanjutnya membuatku tak dapat menolak lagi. Sepanjang perjalanan pulang aku hanya diam. Ayun tampak mengantuk dan bersandar di pangkuanku. Begitu juga dengan Pasha. Aku masih kepikiran soal permintaan Pak Brata tadi. Sama sekali tak menyangka jika Pak Brata akan menjodohkan aku dengan Bram. Ku gendong Ayun ketika mobil berhenti di depan gang menuju rumah kontrakan. Terima kasih sudah mengantarkan kami pulang. Sama-sama, Bu. Mobil itu segera melaju pergi dari hadapanku. Aku masih kepikiran dengan kondisi kesehatan Pak Brata. Dia orang yang begitu baik padaku dan anak-anak. Aku hanya bisa mendoakan supaya dia diberi kesembuhan, terlepas dari keinginannya untuk menjodohkanku dengan Bram. 3 hari setelah kejadian itu. Hari ini Bapak ulang tahun, Bu, ujar Pasha. Aku yang sedang sibuk membuat donat untuk jualan, melirik sekilas ke arah kalender yang berada di salah satu dinding. Ternyata benar, hari ini adalah hari ulang tahun suamiku. Astaga, kenapa aku bisa lupa? Padahal Mas Aris tak pernah lupa pada hari jadiku. Mungkin karena terlalu banyak beban yang ada di pundakku saat ini, sehingga aku melupakan hal itu. Rasanya aku malu sekali. Kita ke makam Bapak ya, Bu? Iya, nanti sepulang sekolah Bang Pasha, kita ke makam Bapak. Ibu jemput aku di sekolah ya? Aku mengangguk segera. Iya, nanti Ibu sama Ayun jemput Abang di sekolah. Menjelang siang hari, sekitar jam 10, aku dan Ayun telah selesai berkeliling. Masih ada separuh jualanku yang belum terjual. Kami berjalan menuju sekolahnya Pasha untuk menjemputnya dan pergi sama-sama ke TPU. Tampaknya sekolah belum bubar. Aku dan Ayun memilih duduk tak jauh dari gerbang sekolah, menunggu Pasha keluar. Beberapa orang yang ada di sekitar sekolah menghampiriku, di antaranya para wali murid yang mungkin ingin menjemput anak mereka. Jualan apa, Bu? Tanya salah satu dari mereka. Donat, Ibu mau beli? Iya beli, Bu. Berapa satu? Murah kok, cuma 2.000 saja per biji. Kalau begitu saya beli 10. Kebetulan anak saya suka makan donat. Ternyata duduk sambil menunggu Pasha pulang, tampaknya membawa rezeki untuk kami. Ada beberapa orang yang membeli daganganku. Satu persatu dari mereka menghampiri dan membeli donat yang tersisa, sampai akhirnya donat jualanku habis. Daganganku laris manis. Alhamdulillah, tak henti-hentinya aku mengucap syukur kepada Tuhan. Kamu jualan donat? Tiba-tiba terdengar suara tak asing di telinga saat aku merapikan uang hasil jualan hari ini. Wajahku terangkat menatap siapa yang berdiri di hadapanku saat ini. Bram? Gila ya, ayahku ingin aku menikahi seorang wanita penjual donat. Apa kata orang-orang nanti kalau tahu seorang putra pengusaha besar, pewaris perusahaan Sanjaya Group menikah dengan wanita penjual donat? Janda lagi, hina Bram. Aku memang hanya penjual donat. Memang ada yang salah. Bukankah apa yang aku lakukan ini pekerjaan yang halal? Tegasku tak terima dia menghina pekerjaanku. Lagi pula aku juga tidak mau menerima perjodohan itu. Jangan pernah berpikir kalau aku mau menikah denganmu. Tidak, bukan kamu saja yang menolak keinginan bapakmu, tapi aku juga. Lanjutku Gram. Ayun memegang tanganku membuatku sadar jika saat ini aku hilaf karena malah meladeni Bram yang sangat angkuh. Baguslah kalau memang harus sadar diri. Papa, Ibu, 2 bocah laki-laki berlari bersamaan ke arah kami berdua. Salah satunya Pasha. Ibu sudah lama di sini? Tanya Pasha. Gak lama kok, ayo kita pergi sekarang. Segera aku mengajak kedua anakku pergi dari hadapan Bram, yang masih berdiri bersama bocah laki-laki seumuran Pasha. Mungkin itu putranya. Aku tidak peduli. Aku menyetop angkutan umum yang kebetulan melintas, segera naik ke dalam mobil yang berhenti tepat di depan kami. Mobil angkutan umum pun melaju. Bu, yang tadi itu bukannya Om Bram, anaknya Pak Brata? Iya, itu dia, jawabku dengan malas. Kok dia sama Zaki ya? Zaki, anak laki-laki tadi. Dia teman sekelas kamu? Pasha mengangguk. Iya, dia yang namanya Zaki. Ibu ingat ceritaku tempo hari soal rumah lama kita? Rumah lama kita kan sekarang milik Zaki. Artinya milik Om Bram dong, ucap Pasha, dan aku amat sangat terkejut menyadari hal itu. Hati ini bertanya-tanya, apakah mungkin Pak Brata sengaja membeli rumah itu setelah tahu kalau rumah tersebut dijual oleh ipar-iparku. Lalu rumah itu ditempati oleh Bram. Atau memang hanya kebetulan saja rumah itu dibeli Bram. Entahlah. Di depan makam Mas Aris, aku dan kedua anakku memanjatkan doa.
Selamat ulang tahun, Pak. Semoga Bapak tenang di sana dan diberikan tempat terbaik oleh Allah. Ucap Pasha. Aku kangen Bapak. Ucap anak kedua aku dengan mata memerah. Setelah puas melepas rindu meski hanya bertemu dengan Pushara, Mas Aris, kami bertiga pun segera pulang. Namun saat hampir tiba di rumah, aku terkejut melihat ada mobil terparkir di gang depan menuju rumah kontrakan. Mobil yang sangat tak asing, yang tak lain adalah milik Pak Brata. Apakah Pak Brata menungguku di rumah? Ternyata dugaanku salah. Bukan Pak Brata yang sedang menungguku, tapi sopirnya. Bu Lasmi, pria berseragam hitam itu awalnya duduk di teras. Bapak sedang apa? Saya nunggu Bu Lasmi. Sudah lama Bapak di sini, lumayan sekitar setengah jam yang lalu. Pak Brata menyuruh saya menjemput Bu Lasmi. Maaf Pak, sepertinya saat ini saya tidak bisa memenuhi permintaan beliau. Tapi saat ini Pak Brata sedang jatuh sakit dan beliau akan menjalankan operasi. Pak Brata kekeh ingin bertemu dengan ibu sebelum beliau mendapatkan tindakan operasi jantung. Pak Brata sakit dan mau dioperasi. Mataku membelalak. Rasanya aku akan merasa berdosa jika tidak memenuhi keinginannya. Aku sudah banyak berhutang budi padanya. Tak mungkin saat Pak Brata sakit aku tak menjenguknya. Ya sudah, kalau begitu saya ikut sama Bapak. Tapi boleh bawa anak-anak? Boleh Bu, tapi nanti di sana mereka tunggu di luar saja sama saya. Tenang saja, saya akan jaga mereka dengan aman. Kami bertiga pun kembali menuju gang di mana mobil Pak Brata terparkir. Tak sampai 15 menit, kami tiba di sana dan segera turun dari mobil. Ayun sama Pasha tunggu di sini sama Pak Slamet ya. Pak Slamet nama sopir pribadi yang mengantar kami. Iya Bu. Ayo ikut sama Bapak. Kita main di taman rumah sakit. Nanti Bapak belikan kalian makanan sama es krim. Aku mengeluarkan selembar uang 20.000 dan diberikan pada Pasha. Pegang uang ini buat jajan kalian. Tidak usah Bu, biar saja. Biar saya yang kasih mereka jajan. Jangan Pak, nanti malah merepotkan. Saya nitipin mereka aja udah cukup merepotkan Bapak. Apalagi ditambah harus kasih mereka jajan. Lagi pula saya ada uang kok. Saya titip mereka ya Pak. Aku melangkah masuk ke pintu rumah sakit, lalu menghampiri resepsionis, menanyakan ruangan Pak Brata. Di luar ruangan kulihat ada Bik Mina bersama Saki, cucu majikannya. Bu Lasmi ditunggu di dalam, ucap wanita itu sopan. Sebelum masuk aku melirik ke arah Syaki. Kamu Saki kan? Ada Pasa di luar sama Pak sopir, main di sana Gi sama Pasa, ucapku. Oh, anak ibu ikut, mereka satu sekolah ya? Iya, mereka lagi main di taman rumah sakit sama Pak Slamet. Kasihan kalau Zaki berada di sini. Hawa rumah sakit kurang nyaman buat anak-anak. Saki mau main ke taman juga. Ayo, Bik Mina mengajak Saki. Aku menghela napas sebelum akhirnya masuk ke dalam ruangan. Permisi, ucapku tanpa ada Pak Brata terbaring di ranjang. Bram dan Bu Winda berdiri di sampingnya menoleh sinis ke arahku. Lasmi, tegur Pak Brata. Bagaimana kabarnya Pak? Saya harap Bapak segera sembuh. Amin, terima kasih sudah mau datang. Lasmi, ada hal yang ingin saya katakan. Saya tidak tahu apakah setelah operasi nanti saya masih bisa bertahan hidup, atau bahkan mungkin saya akan pergi selama-lamanya. Saya harus mengatakan hal ini, sebab saya tidak mau membawa dosa besar saat menjemput kematian. Pria itu menghentikan kalimatnya, seraya menarik nafas. Bapak tidak boleh bicara begitu. Saya yakin Bapak bisa melewati semua ini. Bapak akan kembali sembuh. Jangan berkecil hati dan jangan banyak pikiran. Fokus saja pada kesehatan Bapak saat ini, ucapku meski dalam hati merasa penasaran dengan perkataan Pak Brata tadi. Tidak Lasmi, aku tetap harus bicara sesuatu hal yang belum kamu ketahui. Sebenarnya, kecelakaan yang menimpa suamimu itu adalah akibat dari ulah Bram yang tidak berhati-hati saat mengendarai mobil. Bram frustasi karena mengetahui istrinya selingkuh. Dia marah dan membawa mobil secara ugal-ugalan. Dalam perjalanan, Pak Aris suami ibu baru saja hendak keluar dari mobilnya yang terparkir di tepi jalan. Tapi naas, Bram hilang kendali saat kecepatan mobil tinggi dan dia membanting setir ke kiri, di mana Pak Aris baru saja keluar dari mobilnya. Pak Aris tertabrak, bukan tabrakan seperti yang ibu ketahui selama ini. Pernyataannya sungguh membuatku terkejut. Tak terasa butiran bening mengalir begitu saja, membayangkan cerita dari mulut Pak Brata barusan.
Pantas saja pertama kali bertemu, Pak Brata meminta agar aku tidak mengkasuskan hal ini dan berjanji akan bertanggung jawab pada kehidupan aku dan anak-anak. Rupanya semua ini salah Bram. Pak Aris tidak sempat menghindar, mungkin karena dia tidak tahu ada kendaraan lain yang akan menabraknya dari belakang. Dia terseret beberapa meter dari lokasi. Itulah kenapa saya merasa bersalah, meski yang melakukannya adalah Bram, putra saya. Tapi sebagai orang tua, saya masih saja membelanya, karena saya membutuhkan Bram untuk meneruskan perusahaan saya. Dan ini juga alasan kenapa saya ingin agar Bram menikahi kamu, nak, supaya dia bisa bertanggung jawab. Saya mohon maafkan saya dan maafkan Bram, nak Lasmi. Bibirku bergetar. Tangis membanjiri wajah ini, mengalir menganak sungai. Aku tidak tahu harus berkata apa. Seharusnya Bram memang dipenjara, karena kelalaiannya telah melenyapkan nyawa seseorang, yaitu suamiku. Kejadian itu tertutup begitu rapat, sehingga aku tidak mengetahuinya setelah berbulan-bulan peristiwa itu terjadi. Baru aku mengetahuinya. Aku tidak tahu harus berkata apa saat ini. Apakah aku harus menuntut keadilan pada mereka? Karena gara-gara Bram, hidupku dan anak-anak berubah 180 derajat. Kami mengalami berbagai hal yang begitu menyakitkan. Kekurangan, kelaparan, dan yang lebih menyakitkan lagi ialah kehilangan satu-satunya orang yang menjadi pelindung untuk kami. Tapi apakah tuntutanku akan didengar oleh penegak hukum? Sementara aku hanya si miskin yang tidak punya kekuatan dalam hukum di negeri ini. Apalagi kasusnya sudah cukup lama dan mungkin telah tenggelam dan terlupakan. Bukti-bukti pun mungkin telah hilang. Atau aku harus memaafkan dan mengikhlaskan semuanya, mengingat inilah takdir dari Tuhan. Saya tahu kabar ini pasti membuat Nak Lasmi terpukul. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya atas nama Bram. Saya juga berharap Nak Lasmi mau menerima tanggung jawabnya dengan cara menikahi Nak Lasmi. Dengan begitu Bram bisa meneruskan perjuangan Pak Aris melindungi Anda dan anak-anak. Tolong penuhi keinginan saya ini sebelum saya meninggal. Ayah, aku bisa memberinya uang, tak perlu menikah juga. Atau aku berikan rumah yang dulu adalah miliknya. Aku kasih ke dia, lalu aku beri dia tabungan 500 miliar. Beres kan? Seru Bram dengan mudahnya menggantikan nyawa suamiku dengan uang. Anda pikir nyawa suami saya seharga dengan uang yang Anda sebutkan barusan? Meski Anda memberikan semua harta Anda kepada saya tidak akan menerimanya. Kamu pikir Bram, saya sengaja menabrak suamimu? Masih untung kami mau bertanggung jawab. Coba, kalau yang lain mungkin sudah lari dari dulu, kasusnya akan berbeda menjadi tabrak lari. Jangan berlagak sok gak butuh uang, ketus Bu Winda. Pak, mending kita ikuti saja saran Bram saja, yang penting dia mau tanggung jawab. Tidak bisa begitu. Jika Bram tidak mau menikahi Lasmi, maka dia akan aku jebloskan ke penjara. Kenapa ayah memaksaku seperti ini? Tiba-tiba Pak Brata terlihat tersengal-sengal. Bu Winda segera meminjit tombol. Di dekat ranjang memanggil dokter. Pak Brata, aku panik dan mencemaskannya. Lasmi, tolong terima Bram sebagai suamimu. Setelah operasi aku ingin kalian sudah menikah. Entah operasiku berjalan dengan lancar dan aku selamat atau sebaliknya. Tolong penuhi permintaanku ini. Hal ini menjadi beban berat untukku, pinta Pak Brata di tengah napasnya. Dokter dan para perawat masuk, memeriksa Pak Brata yang kondisi kesehatannya semakin menurun. Aku, Bram, dan Bu Winda diminta meninggalkan ruangan. Kamu mau menikahi wanita itu? Tanya Bu Winda sesekali mendelik ke arahku dengan sinis. Aku tidak tahu, Bu. Kalaupun aku terpaksa harus menikahinya, paling juga nikah siri. Aku kan belum resmi cerai dari Lala. Yang penting nurutin apa kata ayah dulu, setidaknya sampai ayah sembuh dan kembali pulih. Setelah itu, aku bisa talak dia kembali. Kamu pikir pernikahan itu sebuah permainan yang bisa kamu mulai dan kamu akhiri begitu saja? Lalu apa? Kamu mau jadi istri anakku selamanya? Begitu. Siapa juga yang mau punya menantu miskin sepertimu? Bu Winda bergidik. Aku juga tidak mau menjadi istrinya. Lasmi, kamu tidak dengar permintaan ayahku tadi? Atau kamu sengaja ingin memperparah keadaan ayahku yang sudah memburuk? Kamu mau ayahku meninggal? Kamu pikir aku mau menikahimu? Tidak, aku hanya terpaksa harus menuruti keinginan ayahku. Tegas Bram kini mendekat dan berdiri menjulang di hadapanku. Wajah ini sedikit mendongak ke atas, mengingat tinggi badan kami yang terbilang jauh, sehingga aku harus mengangkat wajah saat menatap ke arah pria sombong di hadapanku ini. Kamu pikir aku mau menikahi pria yang telah menghilangkan nyawa suamiku? Kalau bukan karena melihat Pak Brata yang begitu baik kepadaku,
Aku juga tak akan mengiyakan permintaannya. Asal kamu tahu, aku juga sama terpaksa. Tiba-tiba dokter keluar memberi kabar pada kami bahwa ia akan segera mengambil tindakan operasi untuk Pak Brata. Perawat mendorong Brangkar keluar dari ruangan. "Ayah," panggil Bram, berdiri di sisi Brangkar. "Segera nikahi Lasmi sekarang," titah Pak Brata yang kemudian dibawa menuju ruang lain oleh para perawat. Bu Winda mengikuti mereka dan kini hanya ada aku dengan Bram di koridor. "Kalau begitu kita sepakat menikah siri. Kita buat perjanjian hitam di atas putih. Setelah melangsungkan pernikahan, aku akan menyuruh asistenku untuk memanggil seseorang yang bisa menikahkan kita sekarang juga," ujar Bram. Tubuh ini luruh di kursi tunggu. Masih tidak menyangka jika kedatanganku ke rumah sakit ini malah berujung seperti ini. Aku harus menikah dengan pria yang tidak kukenali sebelumnya. Aku juga tak dapat menolak sebab Pak Brata yang memintanya. Bram, pria yang telah menewaskan suamiku, haruskah aku menjadikan dia sebagai pengganti Mas Aris? Bagaimana para saksi? Sah? Alhamdulillah, di sebuah musola rumah sakit, aku dinikahkan dengan Bram oleh penghulu. Mengingat acara ini sangat mendadak, pernikahan ini tidak dihadiri oleh pihak keluargaku. Apalagi aku tidak memiliki keluarga lagi, selain paman dan bibi. Aku tak bisa menghubungi mereka karena tak ada alat komunikasi. Dengan menggunakan wali hakim, kami menikah, dan saksi Bik Mina juga Pak Slamet. Sementara Bu Winda tampaknya lebih memilih menunggu operasi suaminya ketimbang menghadiri pernikahan antara aku dan Bram. Mungkin karena ia tidak setuju. Kedua anakku tampak terkejut dengan pernikahan dadakan ini. Mereka tak menyangka tiba-tiba hari ini mereka memiliki ayah sambung. Apalagi aku yang saat ini masih merasa sedang bermimpi. Bukan karena aku menikahi pria kaya raya, pewaris pengusaha besar. Sebenarnya hati ini belum siap menerima seseorang masuk dalam kehidupanku. Meski pernikahan ini dilakukan dengan keterpaksaan, aku tetap menganggap pernikahan ini suatu hal yang sakral dan tidak boleh dipermainkan. Menikah itu ibadah. Aku takut pada Tuhanku jika harus mempermainkannya. Terlepas dari perasaanku pada Bram, saat ini yang masih hampa, kini dia adalah suamiku dan aku harus mengabdi kepadanya. Meski aku tahu dia yang telah menyebabkan kematian Mas Aris, aku harus menerimanya dengan ikhlas. "Sekarang aku saudaraan sama Saki ya, Bu?" tanya Pasha setelah para penghulu pulang. "Iya nak," jawabku masih duduk di musola. "Waktu maghrib sebentar lagi datang." "Kita nggak saudaraan, kamu tetap orang lain. Aku nggak mau punya ibu tiri," teriak Saki yang kemudian tantrum sehingga Bik Mina terlihat kewalahan. "Saki, dengar papa, kamu tetap anak papa satu-satunya. Dia hanya ibu sementara untukmu, dan mereka juga bukan siapa-siapa. Kamu tidak perlu khawatir, ini hanya untuk sementara saja sampai opa sembuh," ujar Mas Bram. Ya, saat ini aku harus menambahkan embel-embel Mas di depan nama pria itu. Rasanya tak sopan jika aku memanggil nama langsung. Perkataan Mas Bram kepada Saki sungguh membuat hati ini sakit. Bukannya memberi pengertian yang baik pada anak-anak, malah mengajarkan hal yang kurang pantas. "Bram!" Suara teriakan di luar sana membuat kami mengalihkan perhatian. Suara itu amat ku kenali, Bu Winda. Dia berteriak memanggil putranya, tanpa berniat masuk dulu ke dalam. Dia pikir ini hutan teriak-teriak. Bram segera mengajak Saki keluar dengannya, menghampiri Bu Winda. Aku dan yang lain pun turut keluar. Penasaran jangan-jangan Bu Winda membawa kabar tentang berjalannya operasi Pak Brata. Apakah sudah selesai atau belum? Lancar atau tidak? "Ayahmu sudah selesai dioperasi. Kamu ngapain lama-lama di sini? Ayo, kita ke ruangan ayah. Ibu sibuk ngurus dokumen, administrasi, dan segala macam." Bu Winda segera menarik tangan Mas Bram, membawanya pergi bersama Saki. Aku, Pak Slamet, Bik Mina, dan kedua anakku hanya menatap mereka di teras musola. Di sini aku sudah sah menjadi istri Bram, sekaligus menantu Bu Winda. Tapi sepertinya keberadaanku tidak diinginkan oleh mereka. "Bu Lasmi, saya turut berbahagia atas pernikahan kalian," ucap Pak Slamet. "Iya Pak, terima kasih." Bik Mina juga mengucapkan selamat padaku. Tampaknya kedua orang ini saja yang bersikap baik padaku, selain dari Pak Brata. "Ayo kita ke sana. Bu Lasmi saja, aku jagain Pasa sama Ayun. Soalnya Pak Slamet mau panggil mbaknya yang suka jagain Saki. Saki itu anaknya suka tantrum. Dia cuma nurut sama mbaknya satu itu," balas Bik Mina. "Ya udah, aku titip mereka ya, Bi." Bik Mina manggut-manggut. Aku menyusul Mas Bram dan Bu Winda kembali ke dalam ruang rumah sakit untuk melihat keadaan Pak Brata setelah dioperasi.
Aku berharap pria itu baik-baik saja. Tampaknya Pak Brata masih belum sadar pasca operasi. Aku menunggu di luar, sebab tak boleh banyak orang yang masuk ke ruangan Pak Brata dirawat. Ruangan harus benar-benar steril. Saat ini Bram yang berada di dalam. Aku, Bu Winda, dan Saki duduk di koridor ruang tunggu. Beberapa menit kemudian, Mas Bram keluar dari ruangan. Gimana kondisi Bapak? Bukan urusanmu menanyakan keadaan ayahku. Aku mau menjenguknya. Tiba-tiba Mas Bram mencekal lenganku, mencegahku masuk ke dalam ruangan itu. Ayahku belum sadarkan diri, dia koma. Jadi kamu tak usah masuk, paham? Koma? Aku terkesiap mendengarnya. Pak Brata malah koma setelah operasi. Ya Tuhan, apalagi ini? Tolong berikan kesembuhan untuknya. Dari arah lain muncul seorang wanita yang sangat tak asing. Pak Bram, sahutnya berjalan mendekat, tapi dia tampak tak menyadari keberadaanku. Saya mau ajak Saki pulang, kasihan kalau dia berada di sini. Mbak Nur, kakak iparku yang ternyata adalah pengasuh Saki. Iya Mbak, ajak dia pulang, ujar Mas Bram. Sesaat Mbak Nur baru melirik ke arahku. Kamu? Mata Mbak Nur melotot kaget. Kenapa Mbak? Mbak Nur kenal sama dia? Iya, tentu saja aku kenal. Lasmi ini mantan adik iparku. Oh iya, aku hampir lupa. Kalau Bapak membeli rumah dari Mbak Nur, rumah bekas tempat tinggal wanita ini, ujar Mas Bram. Sudut matanya melirik sekilas kepadaku. Mbak Nur mengangguk pelan. Ya sudah, Mbak Nur ajak Saki pulang sekarang. Baik Pak. Mbak Nur membawa Saki pergi dari rumah sakit. Kini hanya ada aku, Mas Bram, dan Bu Winda. Pak Bram, seorang perawat menghampiri kami. Iya Sis. Mas Bram melihat serius, menatap perawat itu. Mungkin dia berpikir akan ada kabar baik tentang kondisi Pak Brata. Aku pun merasakan hal yang sama. Sebelum tindak operasi dilakukan, Pak Brata sempat menitipkan pesan suara pada saya. Sebentar, perawat wanita itu mengeluarkan ponselnya lalu memutar rekaman suara Pak Brata. Bram, jika ayah meninggal setelah menjalankan operasi, ayah harap kamu tetap meneruskan rumah tangga kamu dengan Lasmi. Bawa dia ke rumahnya yang dulu, yang saat ini menjadi tempat tinggalmu. Semua dokumen rumah itu alihkan atas nama Lasmi. Ayah ingin kalian bisa membangun rumah tangga selamanya. Jangan pernah ceraikan Lasmi. Anggaplah ini wasiat dari ayah. Ayah berharap bisa melihat kalian berdua setelah ini. Tapi jika Tuhan memanggil ayah, ayah harap kamu bisa mengabulkan keinginan terakhir ayah. Ayah berharap bisa melihat kalian berdua setelah ini. Tapi jika Tuhan memanggil ayah, ayah harap kamu bisa mengabulkan keinginan terakhir ayah ini. Rekaman Pak Brata didengarkan oleh kami. Bu Winda dan Mas Bram menoleh sinis ke arahku. Tampaknya mereka tidak setuju dengan permintaan Pak Brata. Bisa kulihat dari cara mereka berdua memandangku. Kentara sekali kalau mereka tidak menyukaiku. Ayah ini ada-ada saja. Mas Bram memijit pusing keningnya. Karena pesan Pak Brata sudah saya sampaikan, saya pamit. Oh iya, saya hampir lupa. Dokter bilang keluarga Pak Brata bisa pulang dan menunggu perkembangan Pak Brata selanjutnya. Kami akan mengabarkan apabila ada perkembangan bagus pada pasien yang saat ini sedang koma dan masih dalam peninjauan. Jelas perawat itu lalu pergi dari hadapan kami. Mas Bram menoleh pada Bu Winda yang terlihat sangat terpukul atas keadaan suaminya. Ibu pulang ya, diantar sama Pak Slamet, biar aku yang jaga Bapak, ucap Mas Bram. Tapi nak, ibu masih mau di sini. Ibu butuh istirahat, aku gak mau sampai ibu sakit. Ya sudah, ibu pamit pulang. Ibu harap kamu kembali ke rumah ibu saja daripada harus tinggal sama wanita ini, ucap Bu Winda, masih menatapku seperti sebelumnya. Aku kayaknya akan tetap di sini, tak peduli sama dia, mau pulang atau tidak. Aku gak mau tahu, tukas Mas Bram. Bu Winda mengulas senyum puas seraya mendelik kepadaku. Ya sudah, ibu pulang dulu. Wanita itu pun berlalu dari hadapan kami. Mas Bram melangkah menuju kursi tunggu dan duduk di sana. Aku mendekat mengikutinya. Mau apa kamu? Bisa nggak pergi saja dari hadapanku? Aku muak melihatmu, marah Mas Bram. Ini aku juga mau pulang Mas, kasihan anak-anakku menunggu di luar dari tadi. Aku cuma mau pamit sama kamu Mas, biar bagaimana aku ini sudah sah menjadi istrimu. Entah kamu mau menganggapku atau tidak, aku tidak mau menjadi istri yang durhaka. Pernikahan bagiku bukan sebuah permainan. Aku harap Mas memberitahu aku saat Pak Brata sadar. Aku permisi. Membalik badan dan melangkah pergi meninggalkan pria yang kini telah resmi menjadi suami dadakanku. Lasmi, tunggu. Dia menyahut. Aku kembali memutar badan dengan malas. Ada apa?
Tanyaku yang kini berdiri berjarak dari tempat Mas Bram duduk. Pria itu bangkit lalu melangkah mendekat. Kamu dan kedua anakmu akan tinggal di rumahku. Ayo ikut aku. Mas Bram berjalan lebih dulu setelah berkata demikian. Aku mengerjapkan mata tak percaya dia mengajak aku dan anak-anak tinggal bersama di rumahnya. Rumah lama aku dan anak-anak saat masih bersama Mas Aris. Kenapa masih berdiri di situ? Segera aku membalik badan setelah beberapa saat mematung berdiri dengan rasa tak percaya. Kuharap Mas Bram bersikap jauh lebih baik setelah ini kepadaku. Aku menjemput kedua anakku yang berada di musola bersama Bik Mina. Wanita itu sangat baik. Pada Pasha dan Ayun, dia rela menunggu kedua anakku dan tidak ikut pulang bersama Pak Slamet yang mengantarkan Bu Winda dengan alasan tak ingin meninggalkan anak-anakku. Berdua di musola rumah sakit. Bik Mina ikut sama kami. Tidak, Bibi biar naik taksi saja, lagi pula tujuan kita berbeda. Terima kasih sudah menjaga Pasha dan Ayun. Kemudian aku, Pasha dan Ayun naik ke dalam mobil Mas Bram. Kita ke kontrakan saja dulu Mas, aku mau bawa pakaianku sama anak-anak. Pria itu diam tak menjawab apa-apa, tapi kulihat dia membawa kami ke arah jalan menuju rumah kontrakan. Artinya dia mendengarkan ucapanku barusan. Hanya saja dia tidak berkata sepatah kata pun sepanjang perjalanan. Tapi dari mana dia tahu jalan menuju rumah kontrakan kami? Ah iya, mungkin Pak Brata percaya. Pernah bicara dengannya. Kita memangnya mau kemana Bu? Tanya Ayun. Kita akan tinggal di rumah Saki. Jadi kita akan balik ke rumah lama kita Bu? Mata Pasha berbinar. Kita berhenti di sebelah mana? Tanya Mas Bram setelah cukup lama diam. Di depan gang itu Mas. Tak lama mobil pun berhenti. Kamu gak ikut turun Mas? Tanyaku membungkukkan badan di depan jendela mobil, tepat di samping pintu Mas Bram duduk. Aku tunggu di sini saja. Aku dan kedua anakku pun berjalan masuk ke dalam gang untuk membawa pakaian dan keperluan pribadi kami. Mas Bram tadi sempat mengingatkan agar aku jangan lama-lama, sehingga aku dan anak-anak tidak banyak membawa barang, hanya seperlunya saja. Aku kembali naik ke dalam mobil bersama Ayun juga Pasha. Mobil yang dikendarai Mas Bram melaju menuju rumah lama kami, hingga akhirnya kami sampai setelah menghabiskan waktu sekitar 15 menit perjalanan. Hore, kita kembali ke rumah. Turun dari mobil Ayun, berlari ke arah pintu rumah lama kami. Pasha tampak menyusulnya ke teras. Sudah lama aku tidak menginjakkan kaki ke sini lagi. Rumah yang penuh dengan kenangan aku dengan Mas Aris. Mata ini mengedar ke sekeliling. Tak ada perubahan di rumah ini. Semuanya masih tetap sama. Sepertinya Mas Bram belum merubah apapun di rumah ini, termasuk cat rumah. Semuanya masih sama seperti saat aku meninggalkan rumah ini. Mas Bram menghampiriku yang masih mematung berdiri di samping mobil. Jangan senang dulu karena aku mengajakmu tinggal di rumah ini. Aku hanya menjalankan wasiat Bapak, tak lebih. Bukan berarti aku menerima kamu sebagai istriku. Kuharap kamu memberitahu kedua anakmu itu agar bisa lebih sopan dan tidak seenaknya saat berada di rumah. Karena rumah ini sudah menjadi milikku, bukan milikmu lagi. Tegas Mas Bram. Baik Mas, aku mengerti. Kami melangkah masuk ke teras rumah. Pintu terbuka memunculkan wajah Mbak Nur. Pasha, Ayun, Lasmi. Mata wanita itu membulat. Kenapa kalian datang ke sini? Mas Bram menghela napas panjang. Mbak Nur, aku sendiri enggan menjawabnya. Takutnya Mas Bram keberatan jika aku yang bilang kalau aku ini sekarang menjadi istri baru majikannya. Lasmi sekarang tinggal di sini karena saat ini kami sudah menikah, jawab Mas Bram. Tak menyangka dia akan mengakui pernikahan yang sangat tak diinginkannya itu. Lasmi menikah dengan Anda, Tuan? Mbak Nur melemparkan matanya. Tugasmu di sini kerja, bukan menginterogasi. Tugas Mas Bram yang kemudian masuk ke dalam, disusul aku, Ayun, juga Pasha. Antarkan Ayun dan Pasha ke kamar mereka. Baik Tuan. Pasha, Ayun, ayo ikut Bude. Kini hanya ada aku dan Mas Bram di ruang utama. Kamu ikut aku, ucapnya yang kemudian melangkah ke lantai atas. Di mana mungkin kamar kami berada? Kamar bekas aku dan Mas Aris dulu, kamar induk di rumah ini. Pintu kamar terbuka, suasananya masih tetap sama. Menarik lamunanku pada masa silam saat bertahun-tahun menempati rumah ini. Kamu tidur di kursi, kita memang sekamar, tapi aku tidak mau tidur denganmu. Oh iya, simpan barang-barangmu di laci itu. Mas Bram menunjuk ke arah laci di sudut ruangan. Aku mengangguk cepat. Tak apa meski harus tidur terpisah. Lagi pula aku juga belum siap melakukan kewajibanku. Sebab pernikahan ini
Sangat mendadak sekali. Aku berharap Tuhan tidak menghukumku karena aku tak bisa melakukan kewajibanku yang satu itu. Tapi aku akan tetap melakukan kewajibanku yang lainnya seperti umumnya seorang istri. Mas Bram terlihat lelah. Dia langsung berbaring setelah mandi dan berganti pakaian. Aku sendiri masih menikmati lamunanku, mengenang masa-masa bersama Mas Aris. Aku kembali, Mas. Maaf jika kembalinya aku ke rumah ini sebagai status istri orang lain. Aku terpaksa, situasi yang memaksaku harus mengikuti alur hidup ini. Ucapku pelan sebelum akhirnya memasuki alam mimpi, berbaring di sofa, tempat di mana dulu menjadi tempat bersenda gurau bersama Mas Aris. Pov, Bramantia. Suara merdu sedikit mengusik tidurku. Sesaat aku membuka mata, melihat dari mana asal suara itu. Seorang wanita duduk bersimpuh membelakangi tempat tidur, mengenakan mukena putih sambil membacakan ayat suci yang entah kapan terakhir kali aku membacanya. Sepertinya sudah lama sekali aku tidak pernah membaca ayat-ayat indah itu lagi. Bahkan untuk sekedar mendengarkan murotal pun sepertinya sudah jarang. Suara Lasmi yang ternyata membelai indera pendengaranku saat ini. Aku diam dan menikmati alunan merdu yang membuat hati ini begitu tentram. Aku pastikan bukan karena wanita itu yang membaca ayat suci sehingga membuat jiwa ini damai, melainkan isi dari bacaan yang dibacanya yang membuatku merasa rindu pada Ilahi. Lasmi mengakhiri mengajinya. Dia menutup kitab suci lalu beranjak bangun, merapikan perlengkapan ibadahnya. Sesaat dia melirik ke arahku. Mungkin dia merasakan kalau ada yang sedang memperhatikannya. Untung saja aku sigap menutupi mata ini, tak ingin membuatnya semakin baper, hanya karena aku tengah mendengarkannya mengaji. Mas Bram, belum bangun? Waktu subuh sebentar lagi habis. Kalau Mas nggak bangun juga, ujar Lasmi berdiri di hadapanku saat ini. Meski memejamkan mata, aku tahu jika wanita itu berdiri tepat di hadapanku. Suaranya bisa kudengar dengan sangat jelas. Sebenarnya sudah lama aku tidak pernah melakukan kewajibanku sebagai seorang muslim. Tapi kali ini aku segera bangun dan melangkah ke kamar mandi. Bukan karena aku menuruti perintah Lasmi, tapi sesuatu dari dalam hati seolah mendorongku untuk segera melakukan ibadah subuh. Usai mandi dan mengambil wudhu, aku segera melaksanakan 2 rakaat yang telah lama kutinggalkan. Meminta ampunan kepada Tuhan, bersimpuh dan berpasrah kepadanya. Tak lupa aku pun memanjatkan doa untuk kedua orang tuaku, terutama untuk ayah yang saat ini sedang sakit. Berharap Allah segera memberikan kesembuhan pada beliau. Setelah memanjatkan banyak doa, aku beranjak hendak mengambil pakaian kerja di lemari. Tapi tiba-tiba Lasmi menyahut, Mas Bram, aku sudah siapkan pakaian kerjanya di atas tempat tidur. Mas Bram mau kopi? Aku buatkan dulu di bawah. Wanita itu melangkah pergi tanpa menunggu persetujuan dariku. Punggung wanita itu menghilang di balik pintu kamar. Aku memalingkan wajah ke arah tempat tidur di mana sudah disiapkan 1 setel pakaian kerja oleh wanita itu. Melangkah mendekat, meraih kemeja dan celana bahan itu, lalu mengenakannya. Sebelumnya aku tidak pernah mendapatkan perlakuan spesial seperti ini. Biasanya aku yang memilih dan mengambil pakaianku sendiri. Bukan hanya saat aku ditinggalkan Lala beberapa bulan ini, tapi semenjak aku menikah dengan Lala, wanita itu belum pernah melayaniku. Sampai dengan menyiapkan pakaianku seperti yang dilakukan Lasmi sekarang. Pernah sesekali aku meminta disiapkan pakaian kerja oleh Lala, tapi dia pasti akan protes dan membuatku memilih untuk mengalah daripada dia marah-marah dan mengganggu moodnya di pagi hari. Kamu ini mau jadikan aku istri apa babu? Protesnya waktu itu masih terngiang di telinga. Pintu kamar kembali terbuka. Muncul wajah Lasmi yang membawa secangkir kopi hitam panas ke dalam kamar. Bisa aku tebak dari aroma yang menguar mengisi ruangan, harum dan membuatku ingin segera mencicipinya. Biasanya aku meminum kopi jika sudah sampai di kantor. Kalau nggak gitu dibikinin Bik Minah, meski rasanya aku kurang suka. Lala tak pernah membuatkan aku kopi, meski sekalipun dia pasti akan menyuruh Bik Minah atau pelayan lain di rumah ayah. Ya, aku dan Lala dulu tinggal di rumah ayah dan ibu, karena memang di sana rumahnya besar, sehingga kami memilih tinggal di sana saja. Tapi setelah Lala berselingkuh dan dia pergi dari rumah, aku lebih banyak menghabiskan waktu di luar, sebab di rumah membuatku selalu kepikiran dengan Lala. Sampai akhirnya ayah membelikan rumah ini dan meminta aku menempati rumah ini bersama Saki. Katanya agar aku betah kembali di rumah,
pulang kerja tidak kelayapan dan tidak terus-menerus larut dalam kesedihan akibat dikhianati oleh istriku yang sebentar lagi resmi menjadi mantan. Tampaknya Lala memang sedang mengurus sendiri perceraian kami. Aku tidak pernah berniat menceraikannya, walaupun aku tahu Lala selingkuh dan menghancurkan rumah tangga kami. Tapi hati ini masih menyimpan namanya begitu dalam, hingga aku sukar melupakannya. Dan walaupun aku sudah berada di rumah ini, aku tetap sering keluyuran untuk sekedar mencari hiburan. Sebab di saat sendirian, aku kerap terbayang-bayang wajah Lala yang waktu itu sempat kepergok sedang menari begitu lincahnya di atas tubuh pria berandalan di sebuah kamar hotel. Lala terlihat begitu menikmati. Suara-suara menjijokkan yang berasal dari mulut keduanya terdengar jelas di telingaku. Semakin kecewa saat aku hendak menghajar pria itu, tetapi Lala malah menghadang dan menodongkan pisau ke arahku demi membela pria berandalan yang kampungan itu. Hati ini sakit sekali. Aku memang seorang pria, tapi bukan berarti aku tak bisa merasakan sakit hati dan terluka. Aku justru sangat hancur, meski tak sampai mengeluarkan air mata, seperti wanita pada saat mengalami patah hati. Lelaki punya banyak cara melampiaskan kesedihan, tidak dengan mengeluarkan air mata, seperti halnya wanita. Mas Bram, kopinya keburu dingin, kenapa malah melamun? Aku mengerjapkan mata. Sesaat menelan ludah yang terasa pahit setelah benak ini terbayang-bayang peristiwa paling menyakitkan seumur hidupku. Tanpa basa-basi aku meraih cangkir kopi yang diletakkan Lasmi di atas meja, meneguknya secara perlahan, menyesap rasa manis yang pas dari kopi buatannya. Tas yang mau dipakai kerja yang mana, Mas? Sepatunya juga mau yang mana? Tanya Lasmi mengalihkan perhatianku. Kamu tidak perlu repot-repot, biar aku sendiri yang siapkan semuanya, termasuk baju dan yang lainnya, ujarku seraya meletakkan kembali cangkir kopi. Lasmi melangkah ke arahku sambil menenteng sepatu dan tas di kedua tangannya. Aku hanya melakukan tugasku sebagai istri. Aku tidak mau menjadi istri yang durhaka yang tidak melaksanakan kewajibannya, termasuk tidur denganku. Jangan mimpi, kecuali itu. Meski aku tahu akan berdosa jika meninggalkan kewajiban suami istri untuk saling memberikan kebutuhan batiniah, biar kita menanggung dosanya sama-sama. Aku tidak akan memaksa, tidak akan juga meminta. Lasmi menatapku tajam. Aku sengaja ingin dia tinggal di sini dan menciptakan neraka untuknya, karena telah berani menghasut ayah agar menyuruhku menikahinya. Aku tahu, Lasmi ingin menikah denganku karena dia ingin kembali mendapatkan rumah ini secara gratis. Tapi tentu tidak semudah itu. Dia harus melewati ujian yang kuberikan terlebih dahulu. Enak saja menerima rumah begitu saja, sementara uang yang dikeluarkan untuk membeli rumah ini jumlahnya besar. Namun belum sehari dia di sini, justru hal yang tak kusangka-sangka yang dilakukannya, hingga membuatku terkejut, karena apa yang dilakukan Lasmi belum pernah dilakukan oleh mantan istriku selama beberapa tahun kami menikah. Bukannya Lasmi yang mendapat kejutan dariku, malah aku yang dibuat mati kutu olehnya. Papa, suara pintu digedor kencang dari luar sana. Kemudian pintu itu dibuka begitu saja karena memang tidak terkunci. Saki, aku mengernyitkan kening melihat putraku yang tampak sedang kesal. Papa ngapain bawa pasak rumah ini? Aku gak suka, nanti dia pasti akan merebut mainanku. Lama-lama dia juga akan merebut hati papa, sampai papa melupakan aku, rengek Saki. Aku berusaha menenangkan Saki yang memang sering kali tantrum, meski usianya sudah cukup besar. Siapa bilang anak papa itu cuma kamu? Mana mungkin Pasa bisa mencuri perhatian papa sehingga melupakan kamu, nak. Papa pikir bukannya bagus Pasha ada di sini, kamu jadi ada temannya, ucapku menenangkan Saki. Mama tadi nelpon dan aku tanya-tanya soal Ibu Tiri. Kata Mama, Ibu Tiri itu galak, apalagi yang bawa anak-anak seperti dia. Saki menunjuk ke arah Lasmi lalu melanjutkan kalimatnya. Katanya nanti papa gak bakal sayang sama aku lagi. Kasih sayang papa terbagi-bagi. Aku gak mau, pa. Lasmi terdengar menghela napas berat. Aku tahu dia pasti merasa tak nyaman dengan perkataan Saki. Tapi biarlah. Bukankah lebih bagus membuatnya tidak betah berada di sini dan lama-lama dia memilih pergi. Dengan begitu aku punya alasan kuat seandainya ayah sadar dari koma dan bertanya kenapa Lasmi tidak tinggal denganku di rumah ini. Saki, kita sarapan yuk. Mbak Nur berdiri di ambang pintu. Saki, sarapan dulu Gih, nanti papa antar kamu ke sekolah. Bentar lagi papa nyusul ke ruang makan. Saki mengangguk.
Segera bangun dari sofa, melangkah menuju rak sepatu dan mengambil sepasang sepatu dari sana. Sengaja aku tidak memakai sepatu yang disiapkan oleh Lasmi, agar apa yang dilakukannya itu sia-sia dan dia tidak perlu pura-pura baik dengan melayaniku. Oh, kamu lagi mau pakai sepatu yang itu? Ya sudah, aku simpan lagi yang ini kalau begitu. Dia mengambil kembali sepatu yang tadi disiapkan olehnya untukku ke dalam rak. Aku tak menggubris ucapannya. Di meja makan tampak Saki sedang disuapi oleh Mbak Nur, sedangkan Pasha dan Ayun duduk berdampingan melahap nasi goreng milik mereka masing-masing. Aku menyeret kursi menatap hidangan di meja makan. Ada nasi goreng, sosis, telur mata sapi, acar dan juga kerupuk udang. Tumben bikin nasi goreng, Mbak, ujarku pada Mbak Nur, karena biasanya dia kerepotan mengurus Saki dan hanya menyediakan roti dengan selai setiap paginya. Aku yang bikin. Lasmi mengambil piring, lalu mengisinya dengan telur mata sapi sebagai topping, acar juga kerupuk. Kemudian dia sodorkan piring berisi nasi goreng itu kepadaku. Oh, kamu, aku gak makan telur mata sapi. Jadi yang ini buat kamu saja, aku punya tangan bisa ngambil sendiri. Menggeser piring yang diisi Lasmi ke arah wanita itu, lalu mengambil piring kosong dan mengisinya dengan nasi goreng juga sosis. Sudut mataku melihat Mbak Nur menahan tawa, tapi dia pura-pura sibuk menyuapi Saki. Saat aku melirik ke arahnya, mungkin Mbak Nur menertawakan mantan iparnya ini yang tidak tahu kalau aku memang tak suka telur mata sapi. Kata Mbak Nur, kamu suka makan telur mata sapi? Celutuk Lasmi membuatku terkejut. Jadi Mbak Nur sengaja ingin membuat Lasmi terlihat salah di mataku. Baiklah, aku tahu sekarang. Lagi gak mau makan saja, balasku tak acuh, sambil menyuapkan nasi goreng ke mulut. Berharap nasi goreng yang kumakan ini rasanya keasinan atau tidak enak. Tapi sayangnya nasi goreng buatan Lasmi ini sangat amat enak. Kamu suka, Mas? Enak nggak? Biasa aja, sama saja seperti nasi goreng pada umumnya. Aku berbohong. Nasi goreng buatan Mama juara menurutku. Pasha mengacungkan jempolnya ke atas, memuji masakan ibunya. Nasi gorengnya emang enak, aku mau dibikinin lagi besok, ujar Saki yang biasanya susah makan apapun. Apalagi nasi goreng. Makanan lain saja dia paling suka pilih-pilih. Tante akan buatkan lagi nasi gorengnya, tapi besok kamu makan sendiri, kan udah gede, apalagi kamu laki-laki. Kenapa kamu jadi ngatur-ngatur, Lasmi? Kamu bukan orang tuanya, sungut Mbak Nur, begitu berani berkata seperti itu pada Lasmi di hadapanku. Aku memang bukan ibu yang melahirkannya, tapi aku hanya ingin mengajarkan anak-anak agar lebih mandiri, apalagi Saki laki-laki. Aku memang setuju dengan perkataannya. Saki terlalu manja dan biasa dimanjakan oleh ibuku. Sedangkan Lala sama sekali tidak pernah memberikan perhatian khusus pada Saki. Dia terlalu sibuk dengan dunianya. Sampai Saki lebih banyak diurus oleh babysitter. Dan sekarang Mbak Nur, pengasuh barunya. Untung saja Mbak Nur lumayan mudah menggantikan babysitter yang lama. Papa udah selesai. Kamu sudah makannya, Zack? Tanyaku. Sudah, Pak. Kita berangkat berdua saja, gak usah ajak Pasha. Gak apa-apa, Pasha naik angkutan umum saja, dia bisa kok. Lasmi mengeluarkan uang recehan dan diberikan pada Pasha. Uang berwarna abu-abu beberapa lembar yang sudah lecek. Mungkin kalau aku sudah kasih kang parkir atau pengemis uang macam itu. Tapi Lasmi masih menyimpannya dan malah diberikan pada anaknya. Terserahlah, bukan urusanku. Segera mengajak Saki keluar dari rumah, naik ke dalam mobil dan Saki duduk di sebelahku. Melajukan mobil menuju sekolah putraku, menembus jalanan yang mulai macet di pagi hari. Sampai akhirnya mobilku hentikan di depan gerbang sekolah. Saki turun lalu melambaikan tangan dan aku membalasnya. Saat aku hendak kembali melajukan mobil, kulihat sebuah angkot berhenti. Banyak anak sekolah yang turun dari angkutan umum itu, termasuk salah satunya Pasha. Kulihat dia berjalan bersama teman-temannya yang satu angkot tadi. Bisa kulihat dari kaca spion mobil. Menjelang makan siang di kantor, aku berniat pergi ke rumah sakit untuk menjenguk ayah. Ingin tahu perkembangannya seperti apa. Saat masih membereskan meja kerja, tiba-tiba suara ketukan pintu mengalihkan perhatianku. Masuk? Maaf Pak, ada Bu Lala nyariin. Sejenak aku menghela napas panjang. Suruh dia masuk. Hati ini berkecamuk. Tak lama sosok wanita yang masih menjadi penghuni hatiku itu pun muncul dengan begitu anggun dan mempesona. Selamat pagi Mas Bram. Senyuman itu mampu menghipnotisku sampai-sampai mata ini tak berkedip. Pop Bramantia off. Boleh aku duduk? Tanya Lala, membuat Bram yang sedang melamun. Ya silahkan. Ada perlu apa kamu datang ke sini? Tanya Bram.
Dia harus bersikap dingin seperti saat menghadapi wanita lain. Santai saja, kenapa sih mas? Gak perlu setegang itu kali mas. Lala menyugar rambutnya. Bram segera membuang wajah. Kamu tak perlu basa-basi, aku sibuk. Oke, aku datang ke sini untuk... Kalimat Lala menggantung. Dia mengeluarkan sesuatu dari dalam tasnya, sebuah amplop putih bertuliskan pengadilan. Memberikan ini, surat dari pengadilan. Kita sudah resmi bercerai. Pengacaraku telah mempercepat proses perceraian kita berdua. Jadi kita sudah resmi bercerai. Kita tinggal mengurus harta Gonogini saja, dan aku harap kamu adil membaginya. Bram melirik ke arah amplop itu tanpa menyentuhnya sedikit pun. Aku pasti akan memberikan harta Gonogini, tapi untuk hak asuh Zaki akan tetap bersamaku. Iya, soal Zaki kamu urus saja dia. Toh kamu yang dulu pengen punya anak, aku sih enggak. Salah kamu sama orang tuamu yang maksa aku buru-buru punya anak. Akhirnya aku gak bisa fokus sama pernikahan kita, dan kurang perhatian darimu, karena kamu maupun orang tuamu selalu memperhatikan Zaki. Tak usah menyalahkan orang lain, kamu saja yang pengkhianat. Tak ada alasan yang dapat membenarkan sebuah perselingkuhan. Rahang Bram mengeras. Kamu sendiri begitu cepat menikah lagi, padahal surat dari pengadilan baru saja turun hari ini. Tapi kata Zaki, dia sudah punya mama baru. Jangan-jangan kamu juga selingkuh di belakang aku. Ngaku. Jangan memutarbalikkan fakta. Kamu tidak tahu apa yang terjadi dan siapa wanita yang aku nikahi. Aku terpaksa menikahinya karena perintah ayah, bukan karena aku pernah berselingkuh dengannya. Sama sekali tidak. Aku bukan pengkhianat sepertimu. Kamulah yang menghancurkan pernikahan kita, menodai kesetiaanku, hingga sebuah peristiwa menimpaku yang akhirnya aku harus menikahi wanita itu. Sudahlah, itu bukan urusanku. Yang terpenting sekarang kita sudah cerai. Masalah kamu menikah lagi dengan siapa aku tidak peduli. Aku tunggu harta Gonogini yang akan kamu berikan padaku secepatnya. Entah itu dokumen berharga ataupun sejumlah uang yang kita dapatkan saat bersama-sama selama 8 tahun. Aku permisi. Pria itu hanya terdiam. Uang apa? Semua ATM dan kartu kredit dia yang pegang. Marah Bram sambil memukul meja. Merasa begitu bodoh karena masih menyimpan perasaan pada wanita yang jelas-jelas sudah mengkhianatinya. Bahkan dia belum pernah memblokir akses keuangan Lala meski sudah kepergok selingkuh. Bram terlalu buta oleh cintanya. Apalagi dia merupakan satu-satunya pewaris harta kekayaan Pak Brata. Uang sangat mudah baginya dan tak akan pernah ada habisnya selama perusahaan milik ayah Bram berjalan lancar. Seperginya Lala, Bram segera keluar dari ruangan. Dia ingin bertemu dengan ayahnya yang sedang sakit dan saat ini koma. Di tengah proses perceraian dengan wanita yang amat dicintainya, dia harus terancam juga kehilangan orang tuanya. Dan saat ini dia telah resmi bercerai dengan Lala. Bram merasa hidupnya semakin kacau. Hanya Zaki satu-satunya yang memberi semangat. Di kantor, dia menuju rumah sakit di mana Pak Brata ayahnya dirawat. Tiba di rumah sakit, dia dikejutkan oleh seseorang yang duduk menunggu di depan ruang rawat. Ayun, ngapain dia di situ? Jangan-jangan Lasmi ada di sini. Ayun menyadari kehadiran pria dewasa yang kini melangkah ke arahnya. Bapak, gadis itu berdiri dari duduknya. Sedang apa kamu di sini? Ibu ada di dalam, sedang melihat kakek. Bram membuang nafas kasar lalu segera masuk ke dalam ruangan ICU. Tak lupa mengenakan pakaian khusus sebelum masuk ke ruangan itu. Langkahnya terhenti saat mendengar suara merdu yang sempat didengarnya subuh tadi. Perlahan dia mengintip di balik dinding, melihat Lasmi yang sedang duduk di samping Pak Brata, sambil memegang buku Yasin dan membaca ayat-ayat yang berhasil menyentuh hatinya. Pak Brata, saya harap Bapak cepat sembuh dan segera sadar. Mas Bram, Bu Winda, saya dan yang lainnya sangat mengharapkan Bapak kembali untuk berkumpul bersama kami lagi. Bapak pasti kuat, Bapak orang yang baik. Allah pasti akan mengangkat penyakit Bapak. Ucap Lasmi kemudian bangkit dari duduk dan terkejut saat melihat ada Bram berdiri tak jauh darinya. Mas Bram? Bram terdiam. Dia masih tersentuh mendengar doa-doa yang dipanjatkan Lasmi. Tapi bukan berarti dia luluh. Untuk apa kamu datang ke sini? Aku hanya ingin bertemu dengan Pak Brata. Apa itu salah? Sebaiknya kamu pulang dan tidak usah datang ke sini lagi. Tapi kenapa, Mas? Aku hanya ingin bertemu dengan ayah dan mendoakannya supaya lekas sembuh. Salahnya di mana? Halah, kamu hanya cari muka saja kan? Gak usah sok baik. Aku gak akan pernah menyukai kamu meski kamu berusaha untuk terlihat baik di hadapanku. Apalagi menganggap kamu sebagai istriku.
Jangan harap. Cepat keluar dan bawa anakmu dari sini. Tak perlu kembali ke sini apalagi tanpa seizinku, paham? Lasmi menatap tak percaya jika Bram akan berkata semenyakitkan itu, padahal dia tak melakukan kesalahan yang fatal. Baiklah, aku pulang. Assalamualaikum. Lasmi segera keluar dari ruangan itu, lalu mengajak Ayun pulang bersamanya. Dia mendekat ke arah ranjang pesakitan di mana Pak Brata ayahnya terbaring tak sadarkan diri. Ayah, ini Bram. Ya, aku dan Lala sudah resmi bercerai. Aku benar-benar belum siap kehilangan dia. Air mata menetes walaupun tidak banyak. Dia meluapkan segala keluh kesahnya pada ayahnya, walaupun Pak Brata dalam keadaan tak sadarkan diri. Sementara itu Lasmi dan Ayun baru saja tiba di rumah. Kemunculan mereka berdua langsung disuguhkan dengan pertengkaran antara Pasha dan Saki di ruang tengah. Ada apa ini? Kenapa kalian bertengkar? Saki duluan, Bu. Pasha cuma mau lihat Zaki main PS tapi nggak dibolehin sama dia. Katanya Pasha cuma numpang di sini dan disuruh pergi. Saki juga bilang kalau ibu nikah sama Pak Bram itu gara-gara harta. Pasha sakit hati dengernya, Bu. Saki, bener apa kata Pasha? Dari mana kamu dapat kata-kata itu? Sekarang Pasha ini saudaramu juga. Kamu bisa main dengannya. Bukankah lebih baik jika kamu main dengan Pasha sama-sama? Lebih seru kan? Kata Mbak Nur, tante ini nikahi papa karena mau duit, mau harta, kekayaan papa. Aku gak mau main sama Pasha. Ini rumahku, terserah aku. Baiklah, tante tak akan memaksa kamu main sama Pasha kalau kamu gak mau. Pasha cuma mau nonton kamu main. Masa gak boleh? Enggak, sana kalian. Saki mengibaskan tengah tangan, bahkan kemudian dia melempar stick PlayStation di tangannya ke arah Lasmi dan kedua anaknya. Ya sudah, Saki, main saja lagi, ujar Lasmi berusaha menuruti keinginan Saki. Mengingat bocah laki-laki itu selalu tantrum, meski hanya karena hal sepele. Tak ingin keadaan semakin kacau dan tak mau ribut, Lasmi mengajak Pasha dan Ayun bermain di ruangan lain. Pasha, mulai sekarang kamu gak usah deket-deket Saki dulu. Dia sepertinya belum siap menerima kita di rumah ini. Kamu ngerti kan? Pasha mengangguk cepat. Kalian main berdua saja, ibu mau ke belakang dulu. Lasmi melangkah ke dapur menemui Mbak Nur yang sedang sibuk mencuci piring. Mbak, panggil Lasmi. Wanita yang dipanggil pun menoleh. Wanita itu sangat kurang enak dilihat perangainya saat menatap ke arah Lasmi. Ada apa? Mbak ngajari Saki apa? Mbak bilang apa sama Saki tentang aku? Wanita yang tengah sibuk mencuci piring itu menghentikan kembali aktivitasnya. Aku hanya mengatakan hal yang sebenarnya tentangmu pada bocah itu. Kenapa? Gak suka? Mbak bilang sama Saki kalau aku menikahi bapaknya karena harta. Jelas aku gak suka karena itu salah besar. Kenyataannya gak seperti itu dan Mbak salah menilaiku. Mbak juga gak seharusnya meracuni pikiran bocah seusia Saki dengan tuduhan semacam itu. Diam kamu, Lasmi. Berani sekali kamu bentak-bentak aku. Mentang-mentang kamu menikah sama Pak Bram, lantas kamu merasa sudah menjadi majikanku begitu? Tidak, Pak Bram saja tidak menyukai kamu kan, apalagi aku. Jadi wajar kalau Saki juga gak menerima kamu di rumah ini. Ya, walaupun aku tak tahu kenapa kamu bisa tiba-tiba nikah sama Pak Bram. Pasti kamu merayu Pak Brata kan? Lanjut Mbak Nur. Mbak jangan asal ngomong ya. Mbak mau tahu kenapa aku menikah dengan Mas Bram. Mbak tahu siapa Mas Bram sebenarnya? Jelas aku tahu siapa Bram. Dia anak tunggal dari Pak Brata, pewaris harta kekayaan yang memiliki banyak perusahaan di mana-mana. Siapa yang tidak tahu? Dan kamu menikahi pria itu hanya karena hartanya. Ketika adikku Aris meninggal, kupikir kamu benar-benar kehilangan dia. Tapi lihat sekarang, baru beberapa bulan saja Aris pergi, kamu sudah menikahi seorang konglomerat dengan menghasut Pak Brata. Tidak Mbak, itu salah, bukan seperti itu ceritanya. Halah, sudahlah. Aku tahu kamu itu cuma terlihat baik di penampilan saja, padahal hati dan pikiranmu itu busuk. Mbak Nur hendak beranjak pergi dari dapur. Mbak, tunggu. Mbak nggak tahu kan kalau Mas Bram itu orang yang telah menyebabkan kematian Mas Aris, adik kandung Mbak. Lasmi terpaksa jujur agar tidak terus-menerus disudutkan oleh wanita yang pernah menjadi kakak iparnya itu. Apa kamu bilang? Ya, Mas Bram adalah orang yang tak sengaja menabrak Mas Aris karena pada saat itu dia mabuk dan sedang dalam keadaan sangat frustasi. Untuk itu Pak Brata meminta Mas Bram menikahiku sebagai penebus dari kesalahannya, bertanggung jawab atas aku dan anak-anakku yang telah kehilangan figur seorang suami, sekaligus bapak dari putra-putriku. Jadi apa yang Mbak tuduhkan itu salah besar.
Mbak Nur menyipitkan matanya. Jadi kamu menikah dengan pria yang telah menyebabkan kematian suamimu sendiri, orang yang telah membuat nyawa adikku hilang. Kamu mau menikahinya karena dia kaya raya kan? Walaupun kamu tahu kalau dia membunuh bapak dari Pasha dan Ayun dengan alasan agar dia bertanggung jawab. Parah kamu ya Lasmi, parah. Mbak, bukan seperti itu mbak, kita belum selesai bicara. Senja berwarna jingga perlahan berubah menjadi gelap. Malam telah datang. Lasmi sudah menyiapkan makanan untuk makan malam keluarga. Tetapi Mas Bram belum juga pulang dari kantor.